Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Hasna Maulidah dari kelas 10 MIPA 5. Sebelumnya, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya saya mendapat kekuatan, semangat, dan pikiran yang kuat sehingga saya mampu menyelesaikan pembuatan video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek matematika peminatan. Pada kesempatan ini, saya membahas materi bab vektor pada bagian operasi vektor di R2. Dengan adanya video ini, semoga dapat menjadi bahan penilaian oleh guru yang bersangkutan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dita Nur Fauzia, SPD, selaku guru mata pelajaran matematika peminatan yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan video ini. Saya sebagai penyusun menyadari bahwasannya video ini tidaklah sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, dimohon untuk memberi masukan berupa saran maupun kritik, agar kedepannya saya selaku siswi mampu menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Pada video ini, saya akan membahas bab vektor pada bagian operasi vektor di R2. Di antaranya ada penjumlahan vektor, pengurangan vektor, vektor 0, inverse vektor, perkalian vektor dengan skalar, kesejajaran vektor, masalah 3 titik garis, dan panjang vektor. Pada kali ini, kita akan belajar tentang operasi vektor pada bidang datar atau dimensi 2. Oke, mari kita mulai. Operasi yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Hasil penjumlahan dari dua buah vektor atau lebih disebut resultan. Misalkan ya, vektor U komponennya adalah X1, Y1, dan vektor V adalah X2, Y2. Maka, jumlah dari vektor U dan vektor V adalah dengan cara menjumlahkan elemen yang seletak, sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Dengan bentuk baris dapat dituliskan sebagai berikut. Vektor U ditambah vektor V sama dengan X1, Y1 ditambah X2, Y2 sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Agar kalian lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal ya. Diketahui vektor P sama dengan 3, negatif 4. Vektor Q sama dengan negatif 1, 5. Tentukan vektor P ditambah vektor Q sama dengan 3, negatif 4 ditambah negatif 1, 5. Vektor P ditambah vektor Q sama dengan 3 ditambah negatif 1, negatif 4 ditambah 5. Sama dengan 2, 1. Jadi, hasil dari penjumlahan vektor P dan vektor Q adalah 2, 1. Operasi yang kedua adalah pengurangan. Rumus pengurangan vektor hampir sama dengan penjumlahan vektor. Bedanya hanya pada bagian tanda operasinya saja. Misalkan vektor U sama dengan X1, Y1, dan vektor V sama dengan X2, Y2. Maka, hasil dari vektor U dikurangi vektor V adalah dengan cara mengurangkan elemen yang seletak, sama dengan X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Dengan bentuk baris dapat dituliskan sebagai berikut. Vektor U dikurangi vektor V sama dengan X1, Y1 dikurangi X2, Y2. Sama dengan X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal ya. Diketahui vektor P sama dengan 6, negatif 3, dan vektor Q 4, 3. Jika vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q, tentukan vektor R. Vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q, sama dengan 6, negatif 3, dikurangi 4, 3. Sama dengan 6 dikurangi 4, negatif 3 dikurangi 3. Sama dengan 2, negatif 6. Jadi, hasil pengurangan dari vektor P dikurangi vektor Q adalah 2, negatif 6.
Yang ketiga adalah vektor 0. Unsur identitas dalam penjumlahan vektor di R2 adalah vektor 0 yang komponennya 0, 0. Yang bersifat misalkan vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0, hasilnya sama dengan vektor U. Mari kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, vektor E. Ketika dijumlahkan, akan menghasilkan vektor 0 karena ujung vektor terakhir yaitu vektor E bertemu dengan titik pangkal pertama yaitu vektor A. Jadi, dapat disimpulkan bahwa vektor 0 adalah hasil penjumlahan dari beberapa buah vektor yang hasilnya 0, atau dengan kata lain, vektor resultan yang nilainya 0. Misalkan ya, vektor 0 sama dengan vektor AA, sama dengan A dikurangi A. Kita lanjut ke contoh soal ya. Tentukan vektor 0 dari titik A sama dengan negatif 2, 3. Penyelesaiannya adalah negatif 2, 3 dikurangi negatif 2, 3. Hasilnya sama dengan 0, 0. Yang keempat adalah inverse vektor. Inverse vektor adalah vektor yang memiliki panjang yang sama tetapi arahnya berlawanan. Misalkan, diketahui vektor U sama dengan X, Y. Maka, lawan dari vektor U adalah negatif vektor U sama dengan negatif X, negatif Y. Atau semua elemennya dikalikan negatif 1. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal ya. Tentukan inverse dari vektor C sama dengan negatif 8, 7. Negatif vektor C sama dengan vektor C dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 8, 7 dikalikan negatif 1 sama dengan 8 negatif 7. Jadi hasil dari inverse vektor C sama dengan 8 negatif 7. Yang kelima adalah perkalian vektor dengan skalar. Skalar itu dinotasikan dengan angka. Jika ada suatu vektor dikalikan dengan skalar, maka dinotasikan secara umum disebut K atau konstanta. Misalkan, vektor U sama dengan X1, Y1, serta K adalah suatu konstanta. Maka, K dikalikan vektor U sama dengan K kali X1, Y1, sama dengan K kali X1, K kali Y1. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal ya. Diketahui vektor P sama dengan negatif 3, 4. Tentukan 3 kali vektor P. Maka, 3 kali vektor P sama dengan 3 negatif 3, 4. Sama dengan 3 dikalikan negatif 3 sama dengan negatif 9. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Jadi, hasil dari 3 kali vektor P adalah negatif 9, 12. Yang keenam ada kesejajaran vektor. Dua buah vektor atau lebih dikatakan sejajar jika vektor-vektor tersebut memiliki arah dan panjang yang sama. Contoh vektor sejajar bisa perhatikan vektor A dan vektor B berikut. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal ya. Tentukan nilai M dan N sehingga vektor A sama dengan 2, negatif 1, N, sejajar dengan vektor B sama dengan N, 2, negatif 3. Penyelesaiannya adalah 2, negatif 1, M, sama dengan K, N, 2, negatif 3. 2, negatif 1, M, sama dengan KN, 2K, negatif 3K, sehingga 2K sama dengan negatif 1, K sama dengan negatif 1 per 2. KN sama dengan 2, negatif 1 per 2, N sama dengan 2, N sama dengan negatif 4, M sama dengan negatif 3K, M sama dengan negatif 3 dikalikan negatif 1 per 2, M sama dengan 3 per 2. Jadi, nilai M dan N adalah negatif 4 dan 3 per 2. Yang ketujuh adalah masalah 3 titik garis.
Jika diketahui beberapa titik segaris atau lebih dari 2 titik, maka dapat kita buat vektor dari masing-masing 2 titik yang segaris atau kolonial. Karena vektor-vektor yang terbentuk segaris, maka otomatis semua vektor yang terbentuk adalah sejajar. Sehingga langkah selanjutnya bisa kita terapkan konsep vektor-vektor yang sejajar seperti teori sebelumnya. Adapun syarat 3 titik segaris adalah titik A, B, dan C dikatakan segaris jika hanya ada skalar K, sehingga vektor AC sama dengan K dikalikan vektor AB. Dari gambar tersebut, dapat kita tentukan vektor AB sama dengan 3, 2, vektor AC sama dengan 9, 6, atau dapat kita sederhanakan menjadi 3, 3, 2, sama dengan 3 kali vektor AB. Jadi, vektor AC sama dengan 3 kali vektor AB. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soal ya. Diketahui titik A sama dengan 1, 4, B sama dengan 5, 6, dan C sama dengan 13, P segaris. Tentukan nilai dari P. Vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA. Sama dengan 5, 6 dikurangi 1, 4, sama dengan 4, 2. Vektor AC sama dengan vektor OC dikurangi vektor OA, sama dengan 13, P dikurangi 1, 4, sama dengan 12, P dikurangi 4. Karena segaris, vektor AC sama dengan K dikalikan vektor AB, sama dengan 12, P dikurangi 4, sama dengan K dikalikan 4, 2. Terdapat hubungan 12 sama dengan 4K. K sama dengan 3. Kita substitusikan. P dikurangi 4 sama dengan 2K. P dikurangi 4 sama dengan 2 kali 3. P dikurangi 4 sama dengan 6. P sama dengan 10. Jadi, nilai dari P adalah 10. Yang ke-8 adalah panjang vektor. Misalkan, diketahui vektor U sama dengan X, Y. Maka, panjang vektor U sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita lanjut ke contoh soal ya. Diketahui vektor A sama dengan negatif 4, 3. Tentukan panjang dari vektor A. Panjang vektor A sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, sama dengan akar dari negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sama dengan akar dari 16 ditambah 9, sama dengan akar dari 25, sama dengan 5. Jadi panjang vektor A adalah 5 satuan. Sekian pembahasan materi bab vektor dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, dimohon untuk memberikan masukan berupa saran maupun kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih paham, jangan lupa kerjakan soal di bawah ini ya.